Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Gelar Abdillah dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bandung, NIDN 0420088603. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komputer grafik. Terdapat 7 bahasan yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, sistem pembelajaran. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian. Yang terakhir, rekaman video proses pembelajaran praktikum komputer grafik. Memberikan kemampuan merancang dan merealisasikan karya multimedia 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan pengetahuan dasar grafika komputer teori, bisa berupa algoritma maupun penurunan secara matematis dari rumus komputer grafik. Terdapat 6 bahasan utama dalam mata kuliah ini. Yang pertama, komputer grafik 2 dimensi. Yang kedua, transformasi geometri. Yang ketiga, komponen multimedia. Yang keempat, pengenalan komputer grafik 3 dimensi. Kelima, transformasi geometri objek 3 dimensi. Yang terakhir, komponen multimedia 3 dimensi. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan di praktikum komputer grafik, perkuliahan dilaksanakan secara luring maupun daring. Dengan implementasi mungkin hampir 80% dilakukan secara luring. Dengan bantuan Google Classroom, mahasiswa akan mendapatkan tugas-tugas dari dosen, lalu mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Google Meet dan grup WhatsApp digunakan untuk kolaborasi. Biasanya Google Meet digunakan saat praktikum sebagai sarana untuk merekam pertemuan. Lalu grup WhatsApp digunakan untuk diskusi antara mahasiswa dan dosen atau dosen dengan dosen jika menemukan suatu kesulitan atau menemukan suatu solusi yang lebih baik saat praktikum. Total terdapat 14 pertemuan, 7 pertemuan 2 dimensi dan 7 pertemuan 3 dimensi. Selama praktikum, mahasiswa diwajibkan juga menghasilkan karya 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan processing dan Blender. Untuk teori dilaksanakan 2 SKS, sedangkan praktikum 1 SKS. 1 SKS di Polban setara dengan 3 jam pelajaran. Jadi setiap pertemuan tas harus selesai saat praktikum itu juga. Secara detail, materi komgraf tadi terdiri dari 6. Pertama, komputer grafik 2 dimensi. Sebagai basic adalah mahasiswa mengenal tentang matriks 2 dimensi. Jadi di mana letak dari titik 0,0 di komputer grafik. Berbeda dengan titik 0,0 di garis kartesian. Yang kedua, mahasiswa mencoba untuk membuat modal dasarnya adalah sebuah poin atau sebuah titik yang memiliki posisi X dan Y. Lalu dari modal poin itu, mahasiswa membentuk grafik primitif 2 dimensi menggunakan algoritma yang telah dipelajari saat praktikum. Ada 3 bentuk dasar, yaitu garis, lingkaran, dan elips. Garis, untuk membangun garis digunakan algoritma LaNDDA dan Bressenham. Lalu untuk lingkaran dan elips digunakan algoritma
midpoint. Di sana mahasiswa akan belajar kelebihan dan kekurangan dari algoritma-algoritma yang ada secara implementatif. Yang kedua, transformasi geometri. Awalnya mahasiswa akan diajari tipe yang single, yaitu satu transformasi, baik scaling, translasi atau rotasi, atau komposit, gabungan dari ketiga transformasi geometri tersebut. Jadi pada pertemuan 1 dan 3, mahasiswa akan membuat bentuk dasar dari grafik primitif seperti kotak, trapesium, segitiga, atau objek sederhana seperti mobil, motor, dan lain-lain. Lalu pertemuan 4-5 mahasiswa mencoba melakukan transformasi dari objek tersebut sehingga objek tersebut bergerak. Di komponen multimedia, mahasiswa akan belajar bagaimana objek dua dimensinya menjadi lebih baik dengan menggunakan variasi-variasi atribut grafik seperti penggunaan garis yang berbeda-beda atau penggunaan warna atau interaksi dari mouse dan keyboard untuk membuat animasi menjadi lebih baik. Lalu keempat, pengenalan komputer grafik 3 dimensi, dimulai dari pengenalan membuat objek 3 dimensi di Blender secara GUI, lalu membuat objek yang sama secara programming menggunakan library Blender Python. Lalu transformasi geometri, setelah objek dibuat, lalu objek itu ditransformasi mirip seperti 2 dimensi. Yang terakhir, komponen multimedia 3 dimensi. Di 3 dimensi lebih kompleks daripada 2 dimensi karena ada pencahayaan, ada pemberian tekstur, dan ada pemberian environment lain. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan adalah berbasis problem based learning. Jadi ada dua proyek akhir 2 dimensi dan 3 dimensi. Problem based learning di 2 dimensi dapat terlihat ketika mahasiswa membuat library grafik 2 dimensi dari nol dengan modal point saja. Ini dibantu dengan primitif dari processing.python. Untuk proyek 3 dimensi, di sini mahasiswa membuat karya animasi 3 dimensi lebih seperti membuat animasi atau simulasi secara tim. Di sini problem based learningnya dimulai dari sama seperti 2 dimensi, namun di sini kita mencoba membuat library lebih high levelnya untuk Blender Python. Untuk capaian pembelajaran tersendiri, pertama mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedua, melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasari pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab, dan hasilnya secara mandiri. Ketiga, mampu melakukan transformasi algoritma menjadi source program dengan bahasa pemrograman Python. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Jadi setiap praktikum mahasiswa selain mengumpulkan tugas kodenya, juga mengumpulkan yang disebut dengan lesson learned. Jadi apa saja yang berhasil dan gagal, atau dia menemukan cara lebih baik dibandingkan dengan cara yang dipelajari saat praktikum. Untuk sistem penilaian praktikum komputer grafik, penilaian dilakukan berdasarkan capaian individu dalam menyelesaikan proyek dan nilai akhir mata kuliah ini akan digabung dengan nilai akhir mata kuliah teori. Untuk bobot penilaian 40% dari tugas, 30% dari ETS, dan 30% dari EAS. Praktikum berkontribusi pada 40% dari tugas ini, yaitu ada tugas besar, ada 2 kali saat sebelum ETS dan sebelum EAS.
sebelum ETS yaitu karya atau simulasi 2 dimensi, dan sebelum EAS adalah karya 3 dimensi. Oke, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan saya Trisna Gelar, dosen praktikum komputer grafik ya. Jadi ada 2 dosen teori, Pak Yudi. Sudah ketemu kan kemarin? Sudah. Yang bisa ini jelasin kemarin teori sampai mana? Perkenalan? Sudah masuk ke ini kan? Perkenalan komputer grafik? Belum. Oke. Ada demonstrasi ini. Jadi biasanya saya mulai dari di Polbantu 2019, sekarang 2023 ya, udah 4 tahun. Biasanya tiap 2 tahun itu kita ganti-ganti bahasa pemrograman. Jadi awalnya kita pakai C gitu. Yang kedua kita pakai Godot, yang kakak kelas kemarin pakai Godot. Yang terakhir sekarang kita coba pakai Python. Kenapa gitu? Karena pertama jenuh ya. Yang kedua biasanya masih suatu pada tukar-tukaran kopi-kopi ini ya, tugas. Jadi sayang ya kalau kopi aja tapi nggak menjalani dari awal, itu ilmunya tidak terlalu maksimal. Jadi kita biasanya ganti-ganti. Terus sama kompleksitas dari tugas akhirnya juga berbeda. Biasanya kalian beruntung yang tahun pertama pakai Python, jadi tugas akhirnya bikin batik. Kalau yang kemarin bikin simulasi, jadi tingkatnya lebih tinggi lagi. Terus kalau 3 dimensinya sama karena kompleksitasnya sama. Ini contoh demonstrasinya. Ini yang tahun lalu ya. Ini yang akan kalian kerjakan di 2 dimensi. Jadi ini kalian bikin sebuah pola. Di sini ada segitiga ya. Lalu kita, ini terlalu cepat ya. Oke. Ini kalau kita klik yang lain dia berubah-ubah patternnya. Lalu bisa juga movementnya, ini transformasi dan rotasi. Lalu nah ini polanya. Ini polanya bunga. Ini bisa dipercepat, bisa diperlambat, terus ukurannya diperkecil atau diperbesar. Nah itu ini yang akan kalian buat. Ini kalau kakak kelas kalian yang di D4 ya, D4 semester lalu itu simulasi, ini menggunakan Godot. Ini kelebihan Godot itu user interface-nya sangat bagus ya, tapi kelemahannya dia jadi berat kalau untuk bikin tugas kita yang komputer grafik 2 dimensi itu, karena kita bikin satu-satu poin ya, bikin dari nol. Jadi ini berat di sananya, tapi kalau cara untuk user interface sangat bagus. Oke, ini contohnya. Ini ada yang tahu ini apa? Ini judulnya gasoline engine. Jadi mesin ya, mesin bensin. Ini awalnya dia ngasih bentuk dasarnya dulu apa? Ini ada bodi mesin, lalu ada piston, lalu ada crankshaft, terus ada valve,
terus ada ini apa, busi ya, ini mesinnya. Oke, lalu ini untuk animasinya, jadi kita ini masukin kunci nih, ini kunci ya, kunci diginiin, dia bergerak. Ini ada pembuangan ya, ada masukan, ada pembuangan. Lalu ukuran mesinnya kita bisa perkecil, bisa perbesar. Lalu kita mau kebut-kebutan. Jadi kalau kita tekan dia makin kencang ya. Kalau kita losin dia turun. Nah, ini simulasi. Ini kalian nggak bikin ini, tapi yang sebelumnya. Oke, itu contoh aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada RPS pertemuan 1 ya. Hari ini kita tadi ya penjelasan tentang komputer grafik, terutama 2 dimensi dulu. Jadi yang kurang itu, kita itu ada 14 pertemuan. 1 sampai 7 2 dimensi, 8 sampai 14 3 dimensi. Tapi 1 sampai 5 kita implementasi teori. 6 sampai 7 itu udah masuk ke tugas besar. Jadi tugas besar itu terdiri dari kalau 2 dimensi pembuatan model sama pembuatan animasinya. Sebagai ini, jadi biasanya tugasnya adalah kalian bikin pattern batik. Kayak tadi kan batik ya, bunga ya. Nah, nanti dia di rotasi, di apapun gitu ya, bergerak-gerak. Ini bebas ya, pokoknya pola. Kalau di sini ada yang suka Jepang-Jepangan gitu ya. Biasanya bikin crash ini, crash Bleach mungkin. Saya terlalu tua ya, komik apa? Animenya Bleach atau yang lain gitu ya. Crash Jepang gitu ya. Atau yang mau simple itu kakak kelas kalian bikin Skandinavia pattern. Kalau Skandinavia pattern tuh hanya misalnya ikan, terus apa ya, polanya sangat sederhana. Atau yang di sini ada yang anak DKM masjid, pola-pola Islami itu nggak ada masalah. Oke. Oke, tadi ya kita tuh basisnya problem, jadi kita pelan-pelan. Jadi pertemuan 1 sekarang kita mau memahami toolsnya dulu, si processing. Pertemuan 2 analog sama teori kan, line, garis. Kita bikin algoritma garis Bresenham. Nah, yang lain DDA-nya sudah kayak saya kasih di sini, nanti kalian download di zip-nya. Itu sudah ada implementasi line DDA, tinggal minggu depan Bresenham. Lalu minggu depannya lagi lingkaran dan elips. Karena itu satu paket, karena sama aja sih lingkaran sama elips. Bedanya hanya kalau lingkaran itu R-nya itu 1 ya. Kalau elips ada 2, ada yang panjang, ada yang lebarnya. Bedanya itu aja. Terus yang sulit itu di transformasi. Kalau biasanya pertemuan 1 2 itu kalian tinggal implementasi yang ada di ini, di buku atau di teori yang diajarkan sama Pak Yudi besok. Kalau transformasi emang lebih sulit, tapi sebenarnya kalau dari implementasi gampang. Asal tahu cara merepresentasikan sebuah matriks menjadi matriks transformasi yang mudah dikalikan. Nanti ada namanya homogen koordinat. Kalau udah tahu itu diimplementasi di Python-nya gampang. Terus ini hari ini yang poin 3 kita akan melakukan eksplorasi processing Python untuk pembuatan aplikasi 2 dimensi. Tadinya ya mudah-mudahan kelas ini bisa selesai sampai task 2, tapi kelas yang sebelumnya hanya sampai task 1. Jadi kita coba mudah-mudahan bisa cepat. Oke.
Kalau bikin variabel itu uh, di C itu dia tipenya namanya static variable. Jadi kita harus kasih tahu dulu variabel ini apa, integer kah, float, double, long double gitu ya. Kita kasih tahu dulu karena C itu kan dia apa ya? Dia sangat apa ya? Kita harus segala sesuatu tuh kita harus definisikan supaya memorinya tidak bocor, ada kayak malloc dan lain-lain gitu ya. Oh, di Python enggak. Kalau misalnya kita pengen bikin variabel x, tinggal x sama dengan 1, dia sudah ngerti bahwa 1 itu adalah integer. Kalau x sama dengan 2,0 dia udah tahu dia itu float, jadi kita nggak usah kasih tahu. Enaknya di situ. Nah, itu namanya dynamic type atau dynamic variable. Lalu yang kedua, bedanya kalau C itu compiler. Jadi kita bikin dulu satu program sampai selesai, baru kita compile. Kalau Python dia interpreter. Interpreter artinya nggak usah semuanya kita bikin A sampai Z-nya. Misalnya satu bagian dari program kita langsung bisa eksekusi. Ini contohnya. Di bawah ini kan ada ini ya, ada kayak namanya cell. Ini kita bisa langsung otomatis lakukan misalnya sebuah eksekusi instruksi. Misalnya bikin variabel nama Trisna ya. Ini dia udah otomatis dia tahu nama itu string. Kalau misalnya nilai sama dengan 1, nama plus nilai, apa yang terjadi? Ini error karena nilainya bukan string, karena nilainya integer, nggak bisa nilai sama ini disatukan. Bisanya kita kita gabungkan ke dalam sebuah string. Misalnya nama saya, nama, nilai. Jadi nilainya sudah masuk ke string. Kalau di sini bisa nama saya Trisna, nilai saya 1 kayak gitu. Jadi dia secara pintar dia tahu kita nggak bisa tuh nilai sama string digabungin, integer sama string digabungin. Jadi harus sama dulu kayak gitu. Lalu ada ini aritmatik biasa ya, tambah, kurang, kali, bagi. Ini baginya bagi float ya. Kalau bagi integer pakai ini, pakai /2. Bedanya bagi integer sama bagi float itu apa? Dia tidak fokus ke integernya aja. 5/3 satunya aja. Komanya di mana? Komanya di ini modulo. Atau sisanya di modulo. Seperti itu. Terus di Python juga kita harus ngasih ini ya, hierarki. Misalnya mau apa dulu? Kalau ini defaultnya kan kali dulu ya. Kali, bagi, baru tambah dan lain-lain. Kalau ini kita kalau mau 1 tambah 3 dulu, jadi kita harus kasih kurung. Kalau maunya kita seperti itu. Ini dan selanjutnya. Kalau if sebenarnya hampir sama dengan di C, bedanya. Oh ya. Yang paling utama itu di Python itu nggak ada titik koma. Intinya itu. Terus yang utama lagi, hati-hati dengan tab. Karena nggak ada kurawal. Kalau di C kan ada kurawal ya, untuk menjelaskan bahwa satu fungsi itu satu blok atau prosedur itu dalam satu blok. Kalau di Python dia nggak mengenal sama kurawal. Jadi untuk membedakan satu fungsi dengan satu yang lain adalah dia tabnya sama nggak. Kalau tabnya berbeda itu berarti dia beda fungsi. Ini contohnya kita bandingkan ini ya, side by side fungsi di C ini ya, itu array ini
Ini fungsi ya. 1 tambah add to integer tambah 2 integer. Nah, ini di sini, ini bedanya ya. Di sini kita harus ngasih tahu mau keluarannya apa dulu. Baru di sini return x tambah 1 ini keluarannya adalah integer. Kalau di sini enggak, dia langsung aja dia otomatis. Kalau misalnya ini nggak ada return, berarti dia jadi prosedur. Kalau dia keluarannya return berarti fungsi. Jadi antara fungsi dan prosedur itu sama. Kalau di C itu beda ya. Ada void sama function. Kalau function itu keluarannya adalah apa namanya? Tipe data ya. Kalau di Python dia enggak. Dia sudah apa? Kita nggak usah ngasih tahu. Pokoknya kalau kita mau returnnya sebuah nilai berarti dia fungsi. Kalau enggak dia adalah prosedur. Itu. Terus di Python itu kita bisa ngeluarin 2 outputan, bisa pakai tuple namanya. Misalnya returnnya nggak hanya 1, misalnya itu fungsinya add sama bagi misalnya. Kalau ditambah berapa, kalau dibagi berapa. Ini contohnya. Atau add sama kurang aja. Def add sama tambah kurang aja ya, tambah kurang x1 x2. Ini karena nggak ada kurawal, ada namanya titik 2 ya di sini ya. Tambah kurang return x1 tambah x2, x1 kurang x2 tambah kurang 5,3 atau 8,2 kayak gitu. Jadi bisa 2, bisa 3 dan selanjutnya. Oke. Ini fungsi. Terus kalau looping ya, looping yang rada berbeda. Kalau while itu sama ya, while di C sama while di Python sama, bedanya nggak ada kurawal, nggak ada titik koma, bedanya itu aja. Yang beda itu for. Nah kalau for itu ada ini, harus dipelajari. Kalau for di C itu kan ada 3 komponen ya, ada inisiasi, ada kondisi akhirnya, sama incrementnya. Kalau di Python nilainya itu kita harus definisikan dengan misalnya contohnya range. Kalau range itu berarti dari 0 sampai 3. Atau range itu bisa pakai 4,8. Jadi ini awalnya 4 terus 8. Atau ada ini bisa increment. Jadi defaultnya itu incrementnya 1, tapi kita bisa defaultnya incrementnya jadi 2. Seperti itu. 46. Kalau misalnya kita incrementnya 1, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tadi gimana? Beda yang paling kelihatan antara C sama Python apa? Apa? Oke, kurawal. Terus variabelnya tidak usah di ini ya, di assign ya, bukan di assign ya, dikasih tahu dia integer atau enggaknya. State. Terus oke, tab indentasi. Terus satu lagi yang sederhana. Iya betul. Oke, kalau sudah aman ya, silakan dikerjakan. Ya.